kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk kita buka kitab kita dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang saya yakin kita sudah sering dengar. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji nama Tuhan. Membaur tetapi tidak luntur. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan, tetapi sudah dipanggil, diutus kepada kegelapan itu sendiri untuk ada bersama-sama di tengah-tengah dunia. Tetapi di dalam membaur itu jangan sampai kita luntur. Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaur itu artinya masuk ke dalam satu kumpulan, dalam satu pergaulan. Luntur itu artinya berubah atau hilang warna, menjadi kurang atau hilang, turun kadarnya, tidak manjur lagi. Jadi luntur itu berbicara tentang ada pengurangan di dalam. Kalau warna harusnya dia merah, lama-kelamaan merahnya pudar. Dan saya yakin kita pernah ngalami baju kita mungkin yang luntur, atau mungkin cat rumah yang luntur, cat mobil, banyak hal. Artinya dia sudah berubah dari yang semula. Panggilan gereja, panggilan anak Tuhan hadir di tengah dunia ini, kita membaur dengan dunia ini, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan sampai ketika kita membaur, kita jadi luntur. Kalau kita baca statement ini tidak berbicara, hei, kamu mau nggak jadi garam? Nggak gitu pertanyaannya, nggak itu. Tapi ini pernyataan. Ini bicara tentang panggilan, ini berbicara tentang sesuatu yang melekat dalam diri kita, bukan pilihan. Artinya kalau kita jadi orang percaya, kita itu garam. Dan bahasanya dikatakan gini ya, kamu adalah garam dunia. Ya, kalau kita lihat tidak dikatakan kamu adalah garam keluarga, tidak kan? Kamu adalah garam gereja, kamu adalah garam di kantor, tidak. Tapi garam dunia. Karena garam itu dimanapun tempatnya, dia pasti punya pengaruh. Ya, garam itu tidak pilih-pilih. Penting dimanapun dia ada, dia akan mempengaruhi. Makanya garam dunia. Bisa dunia kerja, bisa dunia apa, semua. Ada orang yang jadi garam hanya di gereja, benar nggak? Ya, kalau di gereja, wah luar biasa dia. Garam dunia itu artinya dia tidak akan dipengaruhi dan berubah oleh kondisi. Ya. Ada orang dia jadi garam hanya di rumah, tapi di luar tidak. Bahkan ada orang kebalikannya. Ada orang kalau di kantor, wah dia alim. Kalau di rumah, waduh nggak jelas. Makanya Alkitab kita ini terang benderang jelas mengatakan kamu adalah garam dunia. Ya, Tuhan tidak berkata mudah-mudahan kamu menjadi garam, atau berkata sebaiknya kamu menjadi garam. Ini bukan soal pilihan, tetapi soal panggilan kita sebagai anak Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita menjadi garam dunia. Tapi menjadi garam itu, kalau kita tahu, itu dia pasti punya efek. Garam tidak mungkin tawar, apapun ceritanya. Pernah menemukan garam yang tawar? Ya, tidak pernah. Ya, saya yakin garam itu selalu asin. Dan kita lihat poin yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kita, kenapa kita dipanggil menjadi garam? Karena Tuhan ingin kita mempengaruhi dunia ini dengan kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, panggilan ini harusnya melekat dalam kehidupan kita. Kita harus punya satu persepsi, satu pemahaman, saya ini adalah garam. Dan saya harus membaur dengan kehidupan dunia yang tidak selalu berjalan dengan baik. Kita tahu kita tidak akan pernah bisa terhindar dari polusi selama kita di dunia ini. Artinya juga gitu. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan pasti rentan terhadap godaan, rentan terhadap masalah, rentan terhadap kejatuhan. Tetapi bagaimana kita punya pemahaman konsep saya bisa membaur tapi jangan luntur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini supaya terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama kita baca Mazmur 119, 9-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana supaya kita tetap bisa menjadi garam dan tidak luntur dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh hari-hari ini? Ya,
pengaruh lewat media sosial, lewat banyak hal, lewat dunia kerja kita, teman-teman kita yang mengarahkan kita ke hal yang negatif. Udahlah, hidup cuma sekali, yuk nikmati. Ya, udahlah, hidup hanya sekali, nggak apa-apalah, sedikit bermain gitu ya. Bagaimana bermain data. Orang Kristen ada di dunia yang seperti ini, yang terkadang kita tidak tahu itu hitam atau putih. Jadi semuanya abu-abu, tergantung di mana letaknya dan tergantung siapa yang menentukan, kan gitu kan? Akhirnya semua jadi abu-abu. Itulah dilematis kita orang percaya, yang akhirnya kita jadi luntur. Udahlah, pasrah aja, ikuti aja arusnya. Kalau kita menentang arus, kesulitan kita. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Yang pertama, mari kita menjaga supaya itu tidak mempengaruhi dan melunturkan kita sebagai anak Tuhan. Fondasi hidup kita adalah mempertahankan kelakuan kita bersih dalam menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi standar, petunjuk hidup, pedoman hidup yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Dan Alkitab ini cukup. Dia nggak perlu referensi buku lain untuk kehidupan. Alkitab kita cukup, karena Alkitab kita ini memang didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah dengan memakai penulis-penulis yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Kalau kita lihat 40 penulis Alkitab, itu backgroundnya macam-macam. Kenapa? Tuhan ingin menyentuh semua aspek, semua tingkat intelektual, semua strata sosial. Makanya ada orang intelek tinggi yang menuliskannya. Musa, ya kan, dia pendidikan terbaik nomor 1 di Mesir, ya. Pendidikan kelas istana, ya pasti pendidikan nomor 1. Ada Paulus, orang intelek juga, profesor dia. Tapi ada yang namanya Amos, peternak, ada raja, ada seniman. Coba lihat. Jadi Alkitab kita ini sentuhannya ke semua aspek. Karena Tuhan ketika menuliskan Alkitab, dia tidak mendikte, tapi dia menafaskan, memberikan ide-ide, dan penulisnya itu bisa memakai pengalaman dia, tapi tuntunannya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Makanya itu namanya diilhamkan. Diilhamkan itu kan didikte. Kalau waktu, ingat gak waktu SD? Kalau guru mendikte, BU, Bu, DID, Budi, gitu kan? Kalau Tuhan nggak mendikte seperti itu, tapi Tuhan memberikan ini loh. Tapi kalau kita lihat Kejadian sampai Wahyu, tariklah benang merahnya, nggak ada kontras dan berbenturan di sana. Semua selaras dan mereka tanpa janjian, tanpa mengenal, beda latar belakang, beda generasi, beda benua, beda semuanya, tapi idenya sama. Kenapa? Pemberinya sama. Satu pribadi, yaitu Tuhan. Dan firman Tuhan itu cukup bagi anak Tuhan untuk membimbing dia tidak luntur dari kehidupan. Jadi tanpa referensi yang lain pun kita bisa menjadikan Alkitab jadi pondasi kehidupan kita, jadi ideologi kita. Kalau Indonesia judulnya ke Pancasila, artinya semua perundang-undangan dia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hanya 5 sila. Terus ada lagi Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar pun pernah di amandemen. Kenapa dia amandemen? Karena melihat perkembangan ada yang tidak pas lagi dengan kondisi saat ini, kan gitu kan? Dan ada kekurangannya. Alkitab tidak pernah di amandemen. Karena idenya dari Tuhan, bukan manusia. Kalau idenya manusia, saya yakin akan ada revisi dan revisi. Tapi karena idenya dari Tuhan, dia itu all time, ya, selalu lintas generasi, lintas masa, lintas semuanya. Dan itulah yang dikatakan bagaimana supaya kita tidak luntur. Saya yakin masalah di perjanjian lama dengan masalah sekarang sama, casingnya saja yang berubah. Kalau kita baca di perjanjian lama, masalah pornografi, masalah suap menyuap, masalah apa lagi? Masalah dosa, masalah LGBT, itu udah ada di perjanjian lama kan? Cuman casingnya saja yang lebih keren sekarang. Tapi dosanya itu sebenarnya sama, tantangannya sama. Ya. Cuman bedanya sekarang aksesnya lebih cepat. Dulu kan maaf ya, kalau orang mau berdosa, misalnya mau nonton porno, harus ke warnet kan gitu kan. Sekarang di kamar saja dengan ini kan. Dulu orang mau melakukan kecurangan banyak kendalanya. Sekarang banyak caranya. Bahkan kita melihat ada anak membunuh, orang membunuh karena dia menonton dari TV. Kita boleh bayangkan difasilitasi untuk melakukan kejahatan, dan kita ada di dunia seperti ini. Di dunia kerja juga kadang difasilitasi bagaimana supaya curang. Tapi ketika Alkitab, firman Tuhan menjadi rambu-rambu yang akan batasan-batasan dalam kehidupan kita, itu membuat kita aman.
Artinya ada rambu-rambu dan kita memperhatikan. Itulah kita. Jadi bagaimana anak Tuhan bisa tidak luntur? Ikuti rambu-rambu firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Yang kedua ini berbicara tentang bagaimana menaklukkan pikiran kita di bawah Kristus. Ya, segala hal-hal yang bertentangan kita taklukkan. Peperangan sejati sebenarnya itu adalah di alam pikiran. Sebagai anak Tuhan, supaya kita jangan luntur, pikiran kita ini harus kita taklukkan kepada pikiran Kristus. Ya. Percayalah, banyak hal yang menggoda kita untuk melakukan sesuatu. Udahlah, nggak apa-apa, kau masih muda, ya kan? Kan ada istilah gitu kan? Muda apa? Muda pesta pora, tua kaya raya, mati masuk surga kan gitu kan? Kalau bisa kayak gitu kan enak sekali ya. Semua nih kenikmatan, tapi nggak bisa kalau sudah muda pesta pora, tua sakit-sakitan. Sudah sakit apalah, paru-paru lah, lever lah. Mari sebagai anak Tuhan, kuasai pikiran kita. Bagaimana caranya? Filipi, saya pernah sampaikan juga ini, Filipi 4 ayat 8. Bagaimana supaya jangan luntur? Kita harus mengendalikan pikiran kita dan memasukkan ke pikiran kita hal-hal yang sangat-sangat bernilai, bukan sesuatu yang biasa saja. Ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi anak-anak Tuhan, bagaimana supaya kita jangan luntur? Kita memikirkan hal-hal itu, karena kita pasti pernah punya pemahaman, punya dapat informasi bahwa apa yang kita pikirkan itu akan, bahasa maafkan saya, itu akan merasuki hidup kita, benar nggak? Cobalah, kalau kita pikirannya negatif, pasti kita jadi down, ya kan? Pasti kita nggak semangat. Tapi kalau pikiran kita itu hal-hal yang baik, ya, makanya coba lihat orang kalau lagi jatuh cinta, wajahnya pasti senyum-senyum, benar nggak? Karena dipikirkan terus. Tapi kalau pikiran kita itu masalah utang, coba lihat wajahnya, cemberut. Kenapa? Pikiran ini mempengaruhi tubuh, mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau kita ingin tidak luntur dan terpengaruh dengan dunia, kita kasih isi hidup kita, isi pikiran kita. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang mengisi pikiran kita. Kalau hal negatif itu akan tercemar pikiran kita dan akhirnya kita gampang luntur. Tetap kalau misalnya gelas ini tetap dia isi dengan teh supaya jangan masuk yang lain. Kan pernah dengar istilah gitu ya, bagaimana cara mengeluarkan angin dari botol yang kosong? Masukkan saja air, kan gitu kan? Masukkan saja air, nggak perlu kita tekan-tekan, nggak perlu yang lain, sederhana masukkan. Artinya bagaimana supaya pikiran kita ini tercegah dari kelunturan dunia ini? Masukkan firman Tuhan, hal yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, sehingga kita mampu. Karena kalau kita luntur, kita nggak bisa jadi garam. Dan garam yang bagaimana yang Tuhan kehendaki? Yang pertama pasti garam itu adalah punya cita rasa, dia memberikan rasa. Nggak ada lo, nggak rame. Coba lihat, kehadiran kita itu buat jadi troublemaker atau peacemaker. Kalau kita lihat kebenaran firman itu memberikan rasa, ya. Kehadiran kita ketika kita ada di kantor ini, kita memberikan rasa bagi kantor ini, ya. Rasa aman, rasa tenang, semangat. Bukan kita hadir dengan membuat orang jadi ketakutan. Ketika kita jadi pimpinan, orang lain jadi ketakutan. Kalau kita hadir, wah langsung semua diem. Ya, ada nggak gitu? Kan ada pemimpin kayak gitu ya, kalau dia hadir semua tiba-tiba diam, dia pergi hore gitu kan, berarti kehadirannya tidak memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa dihargai. Ya, biar kehadiran kita itulah garam, memberikan rasa ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, ketika kita di masyarakat, di jalan raya juga memberikan rasa. Jangan kehadiran kita di jalan raya memberikan orang jadi nggak nyaman. Kenapa? Knalpot motor kita, orang ribut semua kan. Terus di lampu merah biasanya traffic light, kita ini punya kecenderungan Indonesia gini. Kalau pas lampu hijau, yang pertama lakukan adalah klakson. Kan aneh kan? Apa hubungannya klakson dengan lampu hijau? Nah ada, tapi itulah refleks spontan. Dan itu adalah tipe model orang nggak sabaran. Emang yang di depan itu nggak pengen keluar dari situ. Dia pengen jalan, tapi langsung ada di belakang, tan. Biar kehadiran kita memberikan rasa. Di jalan raya, di rumah, di warung ketika kita makan berikan rasa. Jangan kita hadir warung itu orang lain terganggu dengan kita karena kita aja yang ramai di situ. Wah, mekik-mekik di situ kan? Ya. Kehadiran kita di mana-mana memberikan rasa, di gereja, di rumah, di pekerjaan, di kantor, ya. Yang kedua,
Garam itu mengawetkan. Dulu belum ada freezer. Waktu Alkitab dibuat ya, belum ada freezer, belum ada kulkas. Dan garamlah dipakai mengawetkan daging, mengawetkan makanan. Tujuannya mengawetkan, mencegah pembusukan. Artinya kehadiran kita itu mencegah hal-hal busuk terjadi. Berarti kita berani menyatakan kebenaran. Pak, itu salah loh Pak. Ya, ketika kita berani berkata, oh itu enggak, kita meluruskan yang salah. Ya, jangan kita pula menikmati yang salah karena kita dapat keuntungan dari yang salah itu. Itulah namanya kita berani berharga jadi garam di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak dipanggil menjadi garam bukan sekedar di rumah, tapi di mana saja. Ya, garam di dalam botol atau di dalam tempatnya nggak ada fungsinya. Yang berikutnya, garam itu dia harus larut. Benar ya? Kalau dia hanya berbentuk bongkahan, dia nggak punya faedah. Dia harus larut. Tapi ketika dia larut, dia mempengaruhi bukan dipengaruhi. Ya? Dia mempengaruhi bukan dipengaruhi. Coba ketika kita berteman, siapa yang lebih dominan? Kita yang mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi? Ketika engkau berteman dengan temanmu, coba lihat, kamu yang terpengaruh dengan hidupnya atau dia yang terpengaruh dengan hidupmu? Kalau kita jadi garam, siapa yang terpengaruh harusnya? Orang itu kan? Kita pengaruhi dia, nggak baik gitu bro, gitu kan? Misalnya pacarannya sudah nggak jelas lagi. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, ketika kita tahu teman kita di situ, yuk kita arahkan dia. Bro, pacaran itu di akuarium bro, gitu kan? Supaya kiri kanan bisa lihat, sehingga iblis nggak bisa masuk ke sana. Ya kan? Gimana iblis mau masuk kalau terang benderang, kan gitu kan? Akan takut dia. Keadaan gelap itu yang iblis gampang masuk, pembisikan terjadi kan? Udahlah, tangannya dulu pegang, terus jidatnya, terus pukul dia. Oh itu beda ya, bukan kayak gitu ya. Tapi saya ingin katakan, mari kita belajar mempengaruhi bukan dipengaruhi. Saya selalu katakan ketika orang pacaran, saya bilang gini, kalau engkau yakin itu dari Tuhan, kemungkinannya gini, dia mempengaruhi atau engkau mempengaruhi dia. Kalau dia mempengaruhi untuk yang baik, bagus. Tapi gara-gara engkau pacaran dengan dia, hidupmu jadi gak bagus, berarti bukan dari Tuhan. Engkau jadi malas ke gereja, engkau jadi malas berteman dengan yang lain karena posesif misalnya gitu ya. Kau di mana dengan siapa dan berbuat apa? Wah selalu ditanyain terus. Per 5 menit telepon, per 5 menit. Ah itu gak dari Tuhan tuh. Ya. Terus kalau dia membawa engkau lebih kenal Tuhan, membuat engkau lebih baik, ah itu. Itulah garam. Jadi pria-pria sejati di tempat ini. Ketika engkau pacaran, jangan malah dominan jadi ceweknya yang bawa kemana-mana. Tapi kita yang membawa dia ke Tuhan, mengenalkan dia dengan Tuhan. Ya, bawalah dan hadirkanlah Tuhan jadi orang ketiga dalam setiap hubungan kita yang menerangi hubungan itu. Dan di akhirnya saya katakan, yuk kita belajar mempengaruhi dengan hal kecil. Kita nggak perlu harus jadi pemimpin untuk mempengaruhi, karena banyak pemimpin tidak bisa mempengaruhi. Tidak harus jadi pemimpin secara jabatan untuk mempengaruhi. Setiap hari pun kita bisa mempengaruhi. Ya. Dan saya ingin katakan di akhir ini, saya katakan, kamulah garam dunia, bukan pilihan tapi panggilan.